Minggu lalu kita telah belajar bahwa dalam tulisan Alkitab terdapat kisah-kisah sejarah dan juga kisah-kisah sastra di luar firman Tuhan yang dikutip dan dituliskan oleh penulis Alkitab. Tetapi kita tidak bisa kemudian memilah-milah, mencomot-comot, oh ini firman Tuhan, ini bukan. Tidak bisa. Sebab terjadi bahwa keseluruhan narasi dalam Alkitab itu adalah karya Tuhan. Kenapa? Sebab Allah juga bekerja melalui manusia. Allah bekerja melalui sejarah dan melalui sastra. Sebagai contoh misalnya adalah kisah Exodus bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Di sana waktu kita membaca Alkitab, kita akan menemukan ada beberapa poin di mana firman Tuhan dikatakan langsung pada Musa. Ada juga kisah sejarah, ada juga dialog antar manusia. Misalnya dialog Musa dengan Firaun, Musa dengan Harun. Tapi kemudian kita tidak bisa melihat semua itu dan memilah-milah, oh ini firman Tuhan, oh ini bukan, sejarah dibuang, oh ini sastra dibuang. Tidak bisa. Kalau itu terjadi ya seperti itu, yang terjadi cuma kita mendapatkan bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, titik. How? Bagaimana caranya? Bagaimana ceritanya? Tidak ada. Semuanya sudah dibuang. Oleh sebab itu kita harus juga memasukkan semuanya, keseluruhan itu. Sejarahnya, sastranya, diskusinya, semua harus dimasukkan. Karena keseluruhan cerita Exodus ini seluruhnya adalah karya penebusan Tuhan. Dan tentunya waktu kita membaca itu semua, kita bisa mempelajari, mendapatkan suatu pengajaran bagaimana seharusnya manusia bertindak dan apa yang salah dari bangsa-bangsa Israel waktu zaman itu. Oleh sebab itu, waktu kita membaca Alkitab, kita tidak bisa memilah-milah. Demikian juga waktu kita membaca atau mempelajari satu ayat, kita tidak bisa menyomot ayat itu keluar dari konteksnya. Diambil ayat itu keluar, kita artikan sesuka kita tanpa mengerti bahwa satu kitab itu bercerita tentang hal yang lain misalnya. Oleh sebab itu kita harus mempelajari, membaca setidaknya satu kitab penuh supaya kita tahu tujuan dari penulis Alkitab itu apa big idenya, ide ada yang hendak disampaikan oleh penulis itu. Ya tentu kita harus ingat juga bahwa Alkitab ini kan tulisannya diinspirasikan oleh Roh Kudus. Inspirasi itu bukan jatuh dari langit, tahu ada gitu, atau tidak juga dia tahu trans atau kesurupan, hilang kesadarannya, dia ambil pen, dia ambil loh batu atau kertas, dia tulis tanpa dia mengerti apa artinya. Tidak begitu. Inspirasi itu dapat diberikan hikmat oleh Roh Kudus kepada manusia, penulis Alkitab itu menuliskan apa yang penting dan apa yang hendak disampaikan kepada jemaat. Oleh sebab itu dalam tulisan Alkitab itu kita harus membacanya seperti keseluruhan, sebab itu tidak bisa sepotong-sepotong, semua itu ditulis. Ya memang itu ada 4.000 tahun, tapi ya itu kan ceritanya itu kan seluruhnya. Sejarah bangsa Israel misalnya, atau tulisan misal Rasul Paulus, satu tulisan itu, surat itu harus kita baca supaya mengerti apa tujuan Paulus menulis kitab ini, tulisan ini kepada misalnya jemaat di Korintus misalnya. Kita harus mengerti itu supaya kita bisa menelaah, mengerti dasarnya. Waktu kita baca satu ayat atau kita comot ayat itu keluar, dia tidak comot di luar konteks, kita sudah tahu apa yang kita baca. Oleh sebab itu penting sekali waktu kita membaca itu dengan konteks yang benar, setidaknya satu pasal atau lebih baik lagi satu kitab. Nah, kemudian juga sering kali kita juga lihat ada beberapa khotbah yang suka memberikan 5 kunci ke surga atau 7 kunci mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan dan sebagainya. Apa itu benar atau itu boleh? Ya boleh saja. Tapi kemudian kalau kita pelajari dengan lebih baik dan lebih teliti, tentu kita akan melihat bahwa kemungkinan besar 5 kunci ini, 7 kunci itu, ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang dicomot di luar konteksnya dan dipasukkan sebuah struktur pemikiran dari pengkhotbah itu. Sebab sebagai contoh misalnya 5 kunci kebahagiaan. Ya memang kalau kita baca di Alkitab tentu ada, tapi kan tidak bisa dicomot itu keluar cuma untuk kebahagiaan. Sebab cerita di Alkitab itu adalah revelasi Allah kepada manusia untuk menjalin hubungannya dengan manusia dan menjelaskan tentang tujuan keselamatan, karya keselamatan Tuhan. Bukan soal bagaimana bahagianya manusia, bukan soal bagaimana menjadi kaya atau menjadi sukses, bukan. Oleh sebab itu, kemungkinan besar ayat-ayat yang diambil dengan khotbah model seperti ini adalah ayat di luar konteks. Oleh sebab itu kita harus lebih teliti, lebih berhati-hati membaca, mendengar. Dan kita mungkin waktu kita mendengar kita dapat sesuatu, waktu kita pulang coba bacalah ayat itu dan bandingkan dengan keseluruhan kitab itu atau pasal itu. Dan kita bisa mengerti kemungkinan besar itu tidak pada konteksnya. Di episode berikutnya, kita akan coba memberikan tips-tips bagaimana cara menginterpretasikan ayat-ayat di Alkitab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.